Dan akhirnya hari yang ditunggu-tunggu, ini adalah hari di mana kita akan mendengarkan pendapat ataupun pandangan dari Powell, bukan hanya terkait dengan suku bunga, tapi terkait dengan kebijakan apa yang akan diambil sepanjang 2026 ini. Ingat bahwa 98% dipastikan suku bunga akan dipertahankan, so yang akan kita fokuskan adalah perkataan atau kalimat yang disampaikan oleh Jerome Powell. Tapi tidak hanya itu teman-teman, ternyata yang terjadi untuk hari ini adalah ancaman juga untuk Powell, tapi juga cenderung ditunggu oleh BOJ tentunya. Ini adalah alasannya. Oke, faktor penggerak market yang pertama datang dari data consumer confidence. Tadi malam data Amerika menunjukkan indeks kepercayaan konsumen yang relatif turun, anjlok sampai level terendah mendekati tahun 2014. Jadi kalau lihat seperti ini, ya dolar sempat mengalami ujian terlebih dulu dari data ekonomi, dan itu yang membuat kenapa emas bergerak mulai kenaikan. Walaupun di saat itu tidak langsung mencetak rekor tertinggi baru. Nah, barulah kemudian kita mendengarkan kalimat yang disampaikan oleh Trump, yaitu kaitannya dengan memang sengaja dia menginginkan dolar untuk melemah supaya nantinya ekspor relatif lebih murah dan juga kompetitif. Kondisi ini yang justru membuat kenapa emas bergerak naik dan mencetakkan rekor tertinggi baru. Pada awalnya masih di kisaran 5180 ke 5200. Tapi saat ini, saat berita ataupun analisa ini dirilis, angka sudah menunjukkan angka 5278 dan mendekati level 5300. Wow, sangat perkasa untuk emas, dan ini juga menandakan bahwa ada ketidakpastian ataupun keengganan bagi pasar untuk mengambil sikap terkait dengan risk aset. Nah, tapi masalahnya adalah selain kita melihat emas mengalami kenaikan, justru kita melihat juga Nasdaq ataupun S&P 500 justru mengalami kenaikan juga. Salah satunya kalau kita perhatikan ternyata mungkin saja disebabkan oleh penerimaan atau approval dari China terkait dengan pengiriman perdana untuk chip AI teknologi canggih dari Nvidia, yaitu chip H200. Ya, saya rasa ini adalah tiga utama yang memberikan dampak signifikan terhadap pergerakan market, terutama terkait dengan pelemahan US dollar. Nah, satu sisi indeks kepercayaan konsumen, kalau kita perhatikan datanya adalah 84,5 versus data 90,9. Itu adalah ekspektasinya. Data ini sebetulnya tidak bisa dikategorikan mungkin tidak berimbang ya antara fakta di lapangan untuk masalah pengeluaran atau spending. Ternyata kepercayaan konsumen Amerika justru mengalami penurunan. Dan ini berarti menandakan bahwa apa yang terjadi pada data pengeluaran atau spending yang kuat itu justru terbantu oleh kalangan kaya atau kalangan di atas. Sementara kalangan menengah ke bawah justru kecenderungannya menunjukkan semakin sulit untuk menghadapi kondisi ekonomi seperti sekarang. Ya, apakah ini berarti menandakan bahwa memang benar kata Trump bahwa kondisinya adalah Fed harus menurunkan suku bunga karena biaya hidup berarti terlalu tinggi. Nah, tapi masalahnya adalah kalau misalkan konteksnya ini kaitannya dengan kebijakan Fed, ya tentunya masih perlu indikator lain, dan salah satunya adalah seperti yang disampaikan oleh Powell, ini kaitannya dengan pasar tenaga kerja dan juga inflasi. Hanya saja dalam data Desember kita melihat data tenaga kerja justru kembali membaik. Walaupun sebelumnya, 1 bulan sebelumnya kita sempat lihat tingkat pengangguran yang melonjak ke 4,6%. Nah, ini nanti akan menjadi bekal dan juga clue untuk Federal Reserve dalam pertemuan nanti malam. Dan kurang lebih kepada Powell tentunya untuk memberikan pandangan ataupun pendapatnya terkait dengan ekonomi. Oke, ini kaitannya lagi dengan Trump Effect. Jadi saya kategorikan 2 atau 3 poin ini yang kategorinya sebetulnya disebabkan oleh Donald Trump. Kita tahu terkait dengan Iran masih ambigu, masih abu-abu. Tapi yang jelas beberapa kali dia selalu menyatakan bahwa kapal atau armada perang besar dari Amerika itu sudah meluncur ke Iran. Bahkan dalam pidato tambahannya tadi malam dia mengatakan bahwa ada tambahan lagi armada besar yang menargetkan Iran. So, di sini dia sedang mencoba untuk memantau situasi di Iran, dan ini kaitannya dengan demonstrasi atau aksi protes untuk menurunkan rezim Ayatollah Khamenei. Kemudian dengan kondisi ini pula berarti dia jelas menunjukkan bahwa sangat ingin untuk meruntuhkan ataupun mendukung warga Iran untuk menurunkan ataupun pergantian rezim. Nah, pergantian rezim ternyata bukan hanya kepada Iran saja, dan seperti yang sebelumnya sempat diuraikan juga oleh Trump sendiri, yaitu adalah Kuba. Kuba menjadi target awal sebelum Iran karena awalnya mereka melihat Kuba ini posisinya mirip dengan Venezuela. Jadi harusnya secara militer mungkin lebih mudah direbut dan juga digulingkan. Tapi ya Trump tidak mau gegabah dan dia coba perhitungkan ulang, termasuk perhitungkan ulang untuk masalah serangan ke Iran.
So, teman-teman, untuk poin pertama ini risiko geopolitik masih tetap membayangi. Saya rasa belum akan terjadi penyelesaian dalam waktu dekat. Jadi hati-hati, ini akan berimbas juga dengan pandangan kita terkait dengan Federal Reserve Meeting nanti malam. Nah, situasi yang kedua adalah kaitannya dengan tekanan kepada Powell, tekanan bertubi-tubi terkait dengan suku bunga yang lebih banyak untuk dipangkas, dan sayangnya tidak terjadi. Malah ada ancaman bahwa dia bisa mengganti ketua Fed dalam waktu dekat dan mungkin dipercepat dari target semula. Jadi kalau misalkan kita tahu bahwa term terakhir Powell itulah bulan Mei 2026, tapi ada ancang-ancang di mana dengan pengumuman kandidat ketua baru, kelihatannya Trump ingin mencoba untuk memaksakan kehendak dia, dan saya rasa ini bukan rahasia lagi bahwa dia sangat ingin untuk menurunkan suku bunga lebih agresif. So, apakah kita akan lihat itu setelah Juni atau kita akan lihat lebih cepat dari yang kita perkirakan? Yang jelas ini akan juga menjadi tanda tanya besar, karena itu berarti integritas dari Federal Reserve dipertanyakan dan akan sangat mengguncang pasar keuangan. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan pernyataan terakhir dia tadi malam, itu kaitannya dengan dolar. Dengan kondisi dolar yang melemah di saat ini, dia mengatakan bahwa itu belum terlalu lemah dan dia sangat ingin dolar melemah. Tujuannya adalah kaitannya dengan ekspor, karena kalau misalkan dolarnya relatif lebih rendah, maka logikanya dia bisa memasarkan produk dari Amerika dan bersaing dengan negara-negara lain tentunya. Nah, ini yang dituju, selain tentunya terkait dengan pemangkasan suku bunga dan untuk menekan kepada inflasi. Nah, oleh karena itu, posisinya adalah kalau kita kaitkan dengan teknologi, sepertinya ini salah satu yang bisa dikategorikan deal yang sangat bagus. Dari sejak Oktober kita tahu kesepakatan dagang antara Amerika dan China lalu menghasilkan salah satu poinnya adalah terkait dengan ekspor chip AI yang semula sempat dibatasi oleh Amerika atau lebih tepatnya dilarang ya. Dan bahkan beberapa waktu yang lalu kita sempat mendengar peraturan yang diperketat di dalam internal ataupun domestik China sendiri. Tapi akhirnya dengan persetujuan atau approval dari China, akhirnya Nvidia bisa mengirim sejumlah ratusan ribu unit chip AI teknologi canggih H200 dari Nvidia. Kondisi ini tentunya semakin membuka lebar kaitannya dengan perkembangan ataupun pasokan atau rantai pasokan lebih tepatnya AI global. Dan ini saya rasa yang membuat kenapa Nasdaq bertahan di sela-sela dampak geopolitik terhadap pasar saham. Kita lihat Dow Jones mulai penurunan, tapi Nasdaq justru malah mengalami kenaikan. Saya rasa ini salah satu poin yang mungkin menjadi pemicunya. Nah, kabar bagus ini juga berdampak positif kepada pasar ekuitas Hong Kong dan kelihatannya Hang Seng masih bisa mengalami kenaikan lebih lanjut. Walaupun lagi-lagi kondisi geopolitik di secara globalnya masih belum terlalu kondusif. Nah, terkait dengan data ekonomi, nanti malam saya cuma lihat dan fokus langsung ke FOMC meeting. Ternyata setelah saya cross-check ulang, pidato Presiden Trump ternyata sudah selesai tadi pagi hari atau dini hari, sehingga mungkin malam nanti kita tidak akan melihat pidato yang sama. Well, at least dengan saat ini pergerakan atau respon market masih tetap merespon atau bereaksi terhadap pernyataan Trump. Yang saya khawatirkan adalah nanti FOMC meeting mungkin akan sedikit merubah atau lebih tepatnya mungkin jeda, kemudian dengarkan dengan apa yang disampaikan oleh pidato Powell tersebut. Nah, poinnya adalah yang ditunggu-tunggu adalah sinyal dovish atau hawkish. Dovish berarti ditandai dengan kalimat pemangkasan yang masih terbuka kalau data melemah, kemudian suku bunga mendekati terminal rates, dan juga proses disinflasi yang masih berlanjut. Kalau ini yang terjadi, berarti kita akan lihat dolar lanjutkan pelemahannya. That means USD Japanese Yen akan turun, kemudian emas dan indeks saham akan berpotensi mulai kenaikan. Walaupun tidak secara eksplisit dia mengatakan akan dilakukan cut rate dalam waktu segera, tapi minimal dengan 3 kalimat pamungkas itu, kurang lebih itu bisa dikategorikan sebagai sinyal dovish. Nah, di sisi lain, sinyal hawkishnya justru kebalikan. Kalau misalkan lihat seperti ini, kalimat yang mungkin menjadi kalimat pamungkas adalah rates higher for longer. Artinya suku bunga tinggi akan bertahan lebih lama, kemudian inflasi dianggap belum selesai, dan kategorinya pengetatan tambahan mungkin diperlukan. Kalau 3 kalimat pamungkas ini muncul, maka itu bisa mendorong US dollar mengalami penguatan dan nanti malah mungkin antiklimaks dari apa yang terjadi pada emas. Bisa juga ini kaitannya dengan USD Japanese Yen yang terdorong mengalami kenaikan, dan itu berarti akan mengancam rencana mereka untuk melakukan intervensi. Yes, apa yang dilakukan oleh Powell nanti malam setidaknya ini akan bisa dikategorikan ditunggu oleh BOJ, tapi juga ini akan diancam oleh Trump. Kenapa kita bicara tentang Trump lagi? Karena kondisinya adalah saat ini
urgensinya bahwa Trump sangat ingin untuk terjadinya pemangkasan, dan kalau ternyata tidak didapatkan, maka Trump akan berpotensi mengumumkan siapa calon kandidat baru, dipercepat dari awal. Kemudian juga ini pengumumannya bisa saja bentrok dengan pengumuman FOMC. Tujuannya simple. Mungkin karena dia mengendus bahwa Fed belum akan terjadi dovish ataupun dengan aggressive cut, maka dia harus menyiapkan solusi lain, dan itu berarti solusi lainnya adalah memunculkan kandidat ketua Fed yang baru yang dinilai lebih agresif atau bisa lebih agresif dibandingkan Powell. So nantinya akan ada semacam friksi ataupun gesekan, tapi kalau seperti itu berarti fokuslah kepada apa yang akan terjadi dan siapa yang diumumkan sebagai ketua Fed. Nah, walaupun kita tidak tahu apakah ini berarti menandakan bahwa Powell akan dipecat langsung atau hanya sekedar memanaskan suasana. Nah, yang kedua, ini ditunggu oleh BOJ. Kenapa? Karena sinyal dovish ataupun hawkish itu akan sangat berpengaruh kepada intervensi atau tidaknya, atau mungkin berapa banyak dana yang dibutuhkan untuk intervensi. Oke, kalau misalkan seandainya Fed memberikan sinyal yang dovish, maka kemungkinan intervensi aktual dari Jepang itu kemungkinan akan bisa terjadi, karena itu dianggap sebagai yang paling efektif. Karena nantinya dolar akan melemah, berarti kalau misalkan dovish itu juga akan mendukung pada USD Japanese Yen mengalami penurunan, dan disitulah letaknya dia melakukan intervensi supaya dana yang dibutuhkan tidak terlalu besar. Nah, di sisi lain kalau sinyalnya hawkish, justru ini akan menjadi keberatan untuk BOJ sehingga mereka harus mengkalkulasikan ulang. Tapi bocorannya teman-teman, ada informasi yang mengatakan bahwa kedua bank sentral, baik itu Federal Reserve dan juga BOJ, sebetulnya sudah melakukan cross-check atau rate check bersama-sama dari sejak akhir pekan kemarin, sehingga itulah yang membuat kenapa pasar agak kurang, ya bisa dikategorikan tidak berani berspekulasi ya. Ini terlihat dari USD Japanese Yen sudah bergerak turun sampai 152, dan sangat mungkin kalau misalkan intervensi itu muncul, either itu nanti setelah Trump atau Powell speak, atau mungkin di hari Jumat. Yang jelas ini akan mengarahkan atau memberikan efek tekanan lebih lanjut kepada USD Japanese Yen.